Hai, ketemu lagi di channel YouTube Daniela Family. Channel yang akan membahas seputar traveling, tempat wisata, review barang, hingga tips-tips dalam berkebun dan memanen. Maka dari itu, ikuti terus keseruan kita sampai di akhir video ya. Hai good friends, kali ini aku mau ngajak kalian ke tempat wisata yang ada di daerah Subang Ciater. Kali ini aku mau ngajak kalian ke The Castello. Untuk alamatnya di Jalan Palasari 2, Babakan, Ciater, Kabupaten Subang. Nah, kalau misalnya kalian jalan dari arah Subang, kalian bisa langsung cari di Google Maps The Castello ataupun patokannya itu deket Sariater. Jadi kalau misalnya kalian sering ke Tangkuban Perahu gitu ya good friends, nah ini sebelum Tangkuban Perahu. Dan untuk biaya parkirnya, good friends bisa membayar setelah mau pulang ya good friends. Nah ini harga parkirnya, motor 5.000, mobil 10.000, dan parkir bus sekitar 30 sampai dengan 50.000. Nah untuk parkirannya sendiri di sini sangatlah luas, jadi good friends tidak perlu khawatir tidak kebagian parkir. Hanya saja untuk area parkirnya karena memang sangat luas dan menanjak gitu ya good friends. Jadi kalau misalnya good friends bawa orang tua ataupun anak kecil, bisa parkir lebih ke bawah atau datang pagian. Karena memang jalannya cukup menanjak jadi agak capek dan agak PR banget gitu kalau untuk orang tua. Dan di depan area parkir ada toilet, jadi good friends nggak perlu khawatir kalau misal good friends mau ke toilet dulu nih. Nah untuk kondisi toiletnya seperti ini, jadi lumayan bersih ya good friends. Nah ini dia penampakan depan The Castello-nya, jadi bener-bener eye catching banget. Memang konsepnya itu kan gedung yang warna-warni, terus juga bunga-bungaan, jadi memang bagus banget. Nah untuk di The Castello ini cuacanya itu sangat dingin ya good friends. Jadi buat good friends yang gak kuat dingin bisa bawa jaket dari rumah ya. Dan untuk harga di The Castello itu weekday sebesar Rp30.000 dan weekend Rp40.000. Pembayaran bisa melalui debit maupun cash. Dan untuk anak yang tingginya di bawah 90 cm itu tidak dikenakan biaya. Jadi di sini aku hanya membeli 2 tiket untuk 2 orang dewasa sebesar Rp80.000. Nah, waktu aku datang di The Castello itu kan hari Minggu ya good friends. Jadi memang di situ banyak banget rombongan-rombongan bus yang datang. Jadi kondisinya tuh seperti ini. Jadi kalau misal memang good friends mau datang di saat yang sepi atau misal mau foto-foto yang bagus gitu ya, itu bisa datang di saat weekday. Jadi mungkin lebih nggak terlalu rame. Nah, pas kita mau masuk di The Castello-nya, kita bakalan diliatin suasana seperti hamparan bunga dan ada patung Mickey-nya ini. Jadi memang ala-ala Disney Indonesia gitulah ya kan. Dan karena The Castello ini cukup luas, jadi good friends nggak perlu khawatir kalau misalnya bawa orang tua yang nggak kuat jalan. Jadi bisa sewa bajikar nih good friends, bisa private maupun bisa ikut rombongan. Nah kalau misal ikut rombongan itu dikenakan biaya Rp20.000 per orangnya. Dan untuk private-nya dikenakan Rp200.000 untuk 4 orang. Jadi good friends bisa langsung sewa bajikarnya aja ya kalau misalnya memang nggak kuat jalan. The Castello ini merupakan tempat wisata yang bertemakan flora wisata nih good friends. Jadi good friends bakalan disuguhi dengan tanaman-tanaman hias maupun tanaman-tanaman hijau lainnya. Nah untuk di dalam The Castello-nya sendiri, di sini banyak banget counter-counter makanan. Jadi kalau misalnya good friends kesini, nggak perlu khawatir kalau misalnya lapar gimana, terus anak-anak kalau mau nyemil gimana, tenang aja karena di sepanjang jalan di sini semua disediakan counter makanan. Dan di sini juga ada ruang lapangnya good friends, jadi bisa dipakai untuk nongki-nongki atau misalnya anak good friends nih yang suka lari-larian bisa banget lari-larian di sini sambil menikmati pemandangan. Tapi tentu aja dengan pengawasan orang tua ya good friends, karena memang pengamannya di sini agak kurang jadi cukup berbahaya. Dan untuk sekedar tips aja good friends, di The Castello ini ada beberapa titik yang menggunakan keramik maupun rumput sintetis. Nah untuk yang menggunakan keramik itu jalanannya agak cukup licin ya good friends. Jadi kalau misal good friends bawa orang tua ataupun anak-anak itu diharapkan banget pakai sendal yang anti slip karena memang sangat licin. Jadi waktu itu kan aku dateng pakai sendal jepit gitu ya good friends, jadi memang sempat kepleset juga. Jadi baiknya sedia payung sebelum hujan ya good friends.
Dan memasuki area sarang burung ini ya good friends, ini tuh bener-bener anginnya kenceng banget. Jadi kalau misalnya good friends nggak kuat dingin maupun angin, itu wajib bawa jaket. Nah bisa dilihat kan tuh pohonnya bener-bener kayak sampai ketiup angin banget gitu. Nah memasuki area sangkar burung, kita keluar dikit itu akan ditemui oleh jembatan seperti ini. Jadi good friends bisa lewat jembatan maupun bisa lewat di bawahnya. Untuk di jembatan ini ada beberapa spot foto, seperti bisa spot fotonya yang di jembatan gantung ini maupun yang ada di tangan itu loh good friends. Jadi good friends bisa foto di situ. Nah ini tangannya nih, jadi kayak ala-ala di mana ya, negara Vietnam atau Filipina gitulah. Pokoknya bagus banget sih foto di sini. Terus juga bisa dapet castle-nya juga. Nah ini jalanan di bawahnya, selain di jembatan gantungnya. Oke, masuk ke dalam castle-nya lagi. Jadi di dalam itu ada castle-nya lagi. Nah, di dalam castle-nya ini tentu aja ada counter makanan-makanan dan minumannya juga. Jadi di situ ada yang jual kayak makanan sosis, kentang, terus teh poci, jus-jus dan lain-lainnya. Jadi sambil menikmati pemandangan, good friends juga bisa beli cemilan di sini nih good friends. Tuh, ini ada kasirnya. Jadi good friends bisa bayar melalui kasirnya ya. Oke, setelah masuk ke castle-nya kita keluar lagi. Jadi setelah keluar dari castle-nya itu good friends akan ditemui oleh berbagai spot foto yang menarik. Jadi good friends bisa banget nih foto-foto selfie maupun foto rombongan ataupun foto bersama keluarga besar di sini. Ya sambil hitung-hitung, istirahat, terus nikmatin pemandangan, terus juga sambil menikmati udara yang segar, sejuk, temenin anak-anak, lari-larian di sini juga bisa banget. Nah kalau misal di The Castello ini memang kan dia di atas gunung ya good friends. Jadi lebih banyak kita tuh jalan menuju tangga gitu. Nah buat good friends yang punya anak kayak aku nih, kayak si Gwen yang suka lari-larian, itu pasti PR banget gitu loh. Karena memang bener-bener capek, terus jalanannya juga naik turun gitu ya, naik turun tangga. Jadi bener-bener capek gitu. Tapi kalau misalnya buat anak kecil sih kayaknya mereka have fun banget sih di sini. Lari-larian puas, naik turun tangga gitu. Nah terus nih tangganya juga bisa jadi spot foto nih, eye catching banget, pokoknya bagus. Nah terus di sini juga ada tempat-tempat duduk untuk bersantai-santai. Good friends kalau misalnya capek jalan gitu ya, bisa sambil duduk di sini dan menikmati makanan-makanan yang sudah dibeli tadi. Tentu aja sambil menikmati pemandangannya yang bagus banget. Dan di sini good friends juga bakalan ketemu dengan burung beo, burung hantu maupun ular. Nah, ini untuk foto di sini itu dikenakan biaya good friends. Jadi biayanya itu sekitar Rp20.000 per orang. Dan tentu aja di sini ada kandang domba dan kelinci. Untuk memberi makan domba maupun kelinci ini, good friends hanya perlu membayar sebesar Rp20.000 aja ya good friends. Nah, jadi kalau misalnya good friends bawa anak ke sini jangan khawatir deh, pokoknya di sini ada aktivitas memberi makan domba dan kelinci. Nah, untuk domba dan kelincinya di sini juga sangat interaktif ya. Karena memang sengaja kali ya. Jadi domba dan kelincinya tuh nggak dikasih makan dulu. Jadi pas ada kayak pengunjung yang mau ngasih makan, itu domba dan kelincinya tuh bener-bener hektik banget lah dikasih makan tuh sampai kepalanya tuh keluar-keluar. Jadi anak-anak juga happy banget gitu loh. Tuh lihat si Gwen tuh sampai ngasih makannya tuh bener-bener antusias banget, satu-satu dia liatin mana domba yang belum dikasih makan sama dia. Jadi dia cukup adil juga ya good friends. Jadi dombanya tuh bener-bener diperhatiin sama dia, mana nih yang belum makan, sama dia disuapinin satu-satu. Tuh lucu banget sih. Nah tapi sih menurut aku sih saran aja sih, kalau misalnya memang ada domba seperti ini, harusnya pihak pengelola itu memberikan baju ke si dombanya. Jadi kayak di beberapa tempat wisata tuh memang mereka pakein baju. Jadi pas kotoran-kotorannya itu tidak sampai ke tanah. Jadi cukup aman untuk anak-anak. Dan untuk kelincinya juga sama ya good friends. Jadi mereka saling interaktif.
Dan untuk kandang kelincinya di sini rumputnya itu agak basah ya good friends. Jadi mungkin memang cuacanya kan lagi hujan. Jadi kalau misal good friends bawa anak terus pakai sendal jepit gitu ya, mungkin agak akan sedikit basah kalau misal lagi musim hujan gini. Jadi mungkin saran aja kalau misalnya untuk pihak pengelola yang mau menggunakan rumput sintetis gini tuh kayak pakai di bawahnya tatakan. Jadi kalau misal ada hujan airnya tuh langsung turun, nggak ngembang gitu. Jadi ya bener-bener safety ya kan buat anak-anak. Terus juga diharapkan banget nih kalau misalnya di The Castello tuh banyak tempat spot-spot kayak cuci tangannya, wastafel, karena kan memang PR banget gitu ya. Untuk anak-anak yang megang-megang kelinci ataupun domba itu kan perlu cuci tangan. Jadi waktu itu kan memang di samping kandang kelinci dan domba ini ada WC, tapi tidak ada wastafelnya, jadi agak susah untuk bawa anak kecil cuci tangan. Jadi waktu itu si Gwen aku pakein tisu basah aja gitu. Pas di depan mobilnya baru kita cuci pakai air aqua dan sabun yang kita sediain di mobil. Gitu. Jadi memang anak-anak tuh happy banget deh kalau misalnya udah ketemu kelinci, domba, ngasih makan. Jadi aku pikir tuh si Gwen takut, tapi ternyata berani sampai dipegang-pegang gitu ya kan. Aku aja belum tentu berani pegang kucing, kelinci, domba gitu, nggak berani aku. Tapi si Gwen tuh hebat banget sih, berani. Oke, selesai kasih makan domba dan kelinci, aku mau lanjut jalan-jalan. Jadi di depannya ini banyak wahana untuk permainan good friends. Nah ini harga-harganya. Jadi memang si Gwen itu waktu itu pengen naik kereta-keretaan. Jadi ini harga tiket keretanya ini Rp25.000 good friends. Jadi bisa langsung beli on the spot di sana. Oh ya, untuk kereta ini tidak bisa didampingi oleh orang tua ya good friends. Jadi harus anak-anak yang naikin gitu. Untung aja si Gwen waktu itu nggak takut gitu kan. Kalau nggak takutnya tuh minta berhenti aja gitu kan, sayang kan soalnya. Nah selain kereta-keretaan tadi juga ada karosel, terus ada kayak ayunan kayak gini, terus ada istana balonnya. Cuma sayangnya kan waktu itu lagi gerimis gitu ya good friends, jadi aku nggak kasih Gwen main di istana balon ini. Nah terus ada kayak apa sih nih, main puter-puteran gitu juga lah, tapi ini tempat sepi sih, nggak tahu sih, mungkin karena mesinnya rusak kali ya. Nah oke, lanjut setelah wahana permainan, terus kita masuk ke area makan makanan lagi plus oleh-oleh. Jadi di sini oleh-olehnya ada tahu susu, terus bolu susu Lembang, pie, terus juga ada permen susu. Ini harganya Rp35.000, bayarnya di kasir. Oh ya good friends, kalau misalnya mau beli oleh-oleh di sini jangan lupa liatin dulu ya, karena kalau misalnya kayak contoh nih, aku misalnya beli pai susu, ternyata pas nyampe rumah, pas aku buka tuh ada 2 bulukan. Jadi sayang banget gitu kan. Jadi kalau misal good friends mau beli oleh-oleh di sini, itu dicek dulu kondisinya bagus atau tidak ya good friends. Nah, di sini juga ada jual-jual tanaman hias nih good friends. Jadi emang cocok banget deh buat good friends yang suka banget sama tanaman-tanaman hias. Oke, sekian dulu review kita mengenai The Castello. Semoga good friends yang sedang mencari informasi mengenai The Castello ataupun yang ingin jalan-jalan ke Subang atau Ciater, The Castello ini bisa menjadi salah satu referensi good friends untuk menjadi tempat wisatanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Bye-bye.